Kawan catur, selamat datang kembali di kanal Chess Epic Lens. Semoga Anda tetap sehat dalam limpahan rahmat dari Sang Pemilik Jagat. Sahabat catur, Robert Burns dalam artikel di New York Times tahun 1987 memberikan definisi menarik tentang swindle. Swindle, menipu, mengecoh, mengakali, bukanlah jenis kecurangan atau pelanggaran aturan main. Kata tersebut berkonotasi dengan langkah atau kombinasi yang sangat cerdik yang membalikkan keadaan pada lawan. Masih agak kabur memang, tetapi mungkin swindling, penipuan, pengecohan, atau apapun namanya merupakan keterampilan yang jauh lebih tinggi daripada hanya sekedar memanfaatkan kesalahan lawan. Diagram pertama memperlihatkan partai Frank Marshall versus McLeod turnamen USA 1923 giliran putih melangkah. Tertinggal satu benteng penuh, Marshall memulai salah satu trik sulapnya yang terkenal, C6. Langkah perkenalan yang indah. Marshall rupanya menempatkan rajanya sendiri dalam bahaya, tetapi pada kenyataannya juga melumpuhkan perwiranya yang lain. Benteng E7 alami, tetapi benteng D8, benteng makan F7, raja B8 adalah lebih mudah. Dengan ide untuk bermain raja C8 kemudian semua akan menjadi jelas. Setelah langkah benteng E7, H7. Ini adalah pemasangan swindle sebenarnya. Marshall memberi lawannya 3 langkah pilihan untuk menghentikan pion, dan hanya satu pilihan yang paling tidak wajar mempertahankan kemenangan. Hitam melangkah benteng H5, benteng D8, benteng G6 akan didapat remis. Tetapi benteng E8, benteng makan F7, raja B8 akan menang. Perhatikan bahwa ini memperkenalkan langkah kunci raja C8, memecahkan tema part atau stalemate dengan memberi jalan peta A7 kepada raja putih. Kelembutan yang sulit dilihat dari jauh. Setelah langkah benteng H5, benteng H6, seperti James Bond, Marshall memberinya tawaran yang tidak bisa dia tolak. Benteng makan H6, H8 Menteri Scott, benteng makan H8, B5 mengunci pintu penjara. Meskipun 2 benteng penuh tertinggal, jalan buntu atau pat tak bisa dihindari, kecuali hitam mau mencoba benteng D7, C makan D7, C6, B makan C6, dan bahkan hitam harus kalah.
Clear memilih draw atau remis. Diagram 2, sebuah momen edukasi diambil dari partai Frank Marshall versus Josh Marco, turnamen Monte Carlo 1904, giliran putih melangkah. Marshall secara objektif sudah kalah, tetapi dapat memilih 2 langkah yang mengarah pada potensi swindle. Benteng makan C7 skak, Raja B8, benteng D7, menyiapkan jebakan licik. B2, benteng D8 skak, Raja 7, kuda C7, memberi 2 ancaman, mat di A8 dan kuda B5 skak, menggarpu gajah di C3. Taktik yang indah. Tetapi mengapa Marshall memutuskan menolak benteng makan C7 skak? Kemungkinan alasannya karena jebakan ini agak transparan. Setelah benteng D7, kecurigaan Marco pasti akan muncul dan tidak akan membutuhkan waktu lama baginya untuk memahami racun di balik benteng D8 skak, dan tidak sulit untuk menemukan penawarnya, misal gajah E5 atau gajah F6. Tidak puas dengan peluang keberhasilannya dalam variasi ini, Marshall memilih sesuatu yang agak halus, yaitu C6. Ini adalah langkah kunci dari persiapan swindle, menyediakan persimpangan jalan di mana hasilnya sama sekali tidak jelas. Marco sekarang harus memilih antara melenyapkan pion C6 atau mempertahankan pionnya di C7. Opsi pertama, B makan C6, memenangkan permainan. Meskipun dibutuhkan beberapa langkah lagi sebelum ini menjadi jelas. Benteng makan C7 skak, Raja B8, benteng makan C6. B2, benteng B6 skak, Raja C8, benteng B3, benteng B4, benteng makan C3 skak, Raja B8, dan semua taktik berhasil bagi hitam. Jika permainan telah selesai dengan cara ini, ya sudah, jadilah seperti itu. Marshall memanfaatkan peluangnya sebaik mungkin dan Marco akan mendapatkan poinnya, hasil yang adil. Tetapi alih-alih mempercayai perhitungan ini, hitam mencari solusi yang lebih mudah, solusi yang mengikuti saranmu. Pertahankan pionmu jika secara materi lebih unggul. Malang baginya, ketakutan akan komplikasi ini dikombinasikan dengan kepatuhan terhadap heuristis membuktikan kehancurannya. Setelah C6, gajah E5, langkah yang sangat manusiawi. Tetapi setelah ini kemenangannya menghilang dan hitam secara resmi telah dikecoh. Susah dipercaya, dia sekarang
harus berjuang keras hanya untuk menahan remis. C. Makan B7 skak. Raja B8 terpaksa tentu saja, karena raja makan B7, kuda C5 skak. Tak ada yang bisa dilakukan lagi. Dan sekarang bagaimana putih menghentikan pion D? Setelah langkah raja B8, kuda C5, benteng A2 skak, raja H3, B2, benteng E7. Langkah brilian yang perlu dilihat jauh sebelumnya. Raja A7 terpaksa jika B1 menteri, benteng E8 skak, raja A7, benteng A8 skak, raja B6, B8 menteri skak. Setelah langkah raja A7, benteng E8, C6. Sumber daya yang telah dihitung oleh Marco. Benteng A8 skak, raja B6, B8 menteri skak, gajah makan B8, benteng makan B8 skak, raja makan C5, menuju permainan akhir benteng yang sepele. Sekali lagi, tampaknya kembang api Marcel telah padam. Tetapi masih ada satu mercon renteng terakhir di kotak triknya. Setelah langkah C6, benteng A8 skak, raja B6, benteng makan A2, B1 menteri, B8 menteri skak, gajah makan B8, benteng B2 skak, menteri makan B2, kuda 4 skak, raja B5, kuda makan B2. Swindle atau penipuan telah selesai. Putih telah mengubah posisinya yang hilang tanpa harapan ke dalam permainan akhir, di mana dia sendiri yang memiliki peluang menang. Setelah pergulatan seperti itu, sangat umum bagi pemain yang terkecoh gagal menyesuaikan diri dengan situasi baru. Dan itulah yang terjadi dalam partai ini. Mentalnya jatuh, Marco segera salah memainkan permainan akhir dan menyerah tak lama setelah itu. Sahabat catur, semoga bermanfaat. Kita jumpa di lain kesempatan. Sebar terus kebaikan. Salam Gens Una Sumus.